Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah bangun pagi dan buka Zoom ya untuk mengikuti kuliah pagi-pagi ini. Ya, jam 7 pagi kita setengah 8 ya, setengah 8 kurang 10 menit. Nah, sekarang saya akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita udah sampai di bab 9 berapa kemarin ya? Deret P udah ya. Deret P udah. Nah, berarti kita sekarang masuk ke 9.4 ya, deret positif dan uji-uji lainnya. Jadi sebelum ke sini kita refleksi dulu seperti biasa. Materi sebelumnya kemarin kita belajar di 91 ini tentang barisan, 92 ini tentang deret ya. Di barisan ini cara mengecek barisan itu konvergen kemana, menuju kemana dengan cara melimitkan barisan ya. Kemudian barisan itu dipisahkan oleh koma. Kalau di deret ini pemisahnya adalah tanda plus ya, operator dipisahkan oleh operator plus. Kemudian untuk menyelidiki deret itu konvergen atau tidak, itu adalah dengan cara mencari SN ya, barisan jumlah parsial. Jadi cari dulu jumlah parsialnya, terus kemudian cari pola SN-nya, baru dilimitkan. Ya. Jadi dilimitkan menuju Taingga berarti artinya S Taingga berarti jumlah Taingga suku pertama. Kemudian setelah di 92 kita belajar ada uji integral ya. Uji integral di kalau ada sigma kita bisa kerjakan pakai integral, kalau ada integral kita juga bisa kerjakan pakai sigma ya, dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Kemudian di 94, nah ini akan kita pelajari ya. Oke. Di 94 ini ada uji-uji lainnya. Uji-uji lainnya ini apa? Ini ada membandingkan satu deret dengan deret lain, sama ada membandingkan deret dengan deret itu sendiri. Jadi ini sebenarnya kita sudah kenal. Dari kemarin kita sudah pakai, bahkan mungkin cuman belum kenal ya. Jadi kemarin ingat nggak yang waktu kita ngerjain deret harmonik, itu kan kita membandingkan deret itu dengan deret lain. Nah, sebenarnya ini masuk ke sini sebenarnya, membandingkan satu deret dengan deret lain. Waktu kita bahas deret harmonik kemarin, mana deret harmonik? Deret harmonik itu di mana ya? Nah, ini kan deret harmonik ya. Dan ini deret harmonik, ini deret apa? Deret lain kan? Ini bukan deret harmonik kan? Nah, kita bandingkan deret harmonik ini dengan deret lain. Kok tahu dibandingkan dari mana? Ini ada tanda lebih besar. Berarti kan kita bandingkan bahwa deret harmonik ini lebih besar daripada deret ini. Membandingkan satu deret dengan deret lain. Ya, jadi sebenarnya kita sudah pakai dari kemarin. Kemudian nanti ada juga yang kita bandingkan deret dengan deretnya sendiri. Yang ini juga kita juga membandingkan deret dengan deret lain ini kemarin caranya ya. Membandingkan deret ini soalnya dengan deret lain. Ini kan deret lain. Kemarin akhirnya ini jadi deret geometri kan. Ya, deret geometri dengan A-nya 1, R-nya setengah. Ya. Jadi membandingkan deret ini dengan deret lain ini kita kasih sigma kemarin kan ya. Dibalik dulu, diseper gitu ya. Nah, terus akhirnya kita beri sigma 2 ruas ya. Lalu kita bandingkan deret ini dengan deret lain, lebih besar. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi tentang membandingkan satu deret dengan deret lain. Ya. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Misalkan kita punya AN, ini apa kalau AN sama BN ini berarti artinya barisan. Ya. AN-nya lebih besar sama dengan 0, BN-nya lebih besar sama dengan AN, dan BN-nya juga lebih besar sama dengan 0 otomatis ya. Berarti ini kalau dimanusiakan, bahasa manusia ini artinya apa? Artinya setiap sukunya itu selalu tidak ada yang negatif, ya paling kecil 0. Ya, jadi AN ini suku-sukunya itu selalu paling kecil 0, nggak ada yang negatif, artinya semua positif atau boleh 0 paling kecil. BN juga gitu. BN ini bahkan lebih spesifik lagi, BN ini lebih besar atau sama dengan si AN gitu. Nah, dia juga bisa juga sama dengan 0. Kalau AN-nya 0, BN-nya 0 juga bisa juga. Ya, untuk N yang lebih besar dari sama dengan N. Nah, ini tadi judulnya apa? Membandingkan satu deret dengan deret lain. Maksudnya gimana? Lihat ini. Kalau ini kita sigmakan kedua ruas, ya. Kalau ini kita sigmakan kedua ruas, artinya apa? Ini kita punya dua deret kan? Deret AN sama deret BN. Posisinya lebih besar mana, lebih kecil mana? Nah, kita bandingkan kan berarti membandingkan satu deret dengan deret lain. Ya. Jadi
Coba ya, di sini kalau misalkan saya punya 0 lebih besar sama dengan AN, lebih besar sama dengan BN ya. Nah, terus ini kita kasih sigma ketiga ruas. 0 kurang dari sigma AN kurang dari sigma BN. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Nah, ini kan kita membandingkan satu deret dengan deret lain. Itu maksudnya. Ya, nah lihat posisinya ada kurang dari sama dengan artinya, berarti kita harus jelas tahu posisi siapa lebih kecil siapa, siapa lebih besar siapa. Deret mana lebih kecil sama yang mana, deret mana lebih besar sama yang mana, itu harus jelas di sini. Nah, di sini kasusnya adalah deret AN ini yang lebih kecil atau sama dengan deret BN. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka ini berlaku. Coba, kalau sigma BN-nya konvergen, ya, jadi kalau sigma BN-nya konvergen, maka apa yang terjadi? Sigma N, coba. Ini kan posisinya lebih kecil dari ini. Berarti ini yang paling besar kan? Nah, kalau yang besarnya ini konvergen, ya, mungkin nggak yang kecilnya divergen? Enggak kan? Jadi otomatis yang kecilnya si AN-nya juga konvergen. Nah, terus sebaliknya, kalau sigma AN-nya divergen ya, maka sigma BN-nya gimana? Kalau yang kecilnya ini divergen, mungkin nggak yang lebih besarnya ini konvergen? Nggak mungkin kan? Jadi ini pasti divergen juga otomatis. Nah, gitu konsepnya. Ya, jadi cuma itu aja sih. Ya. Jadi, tapi kalau sigma BN-nya divergen, ada nggak di sini BN divergen? Nggak ada kan? Kalau sigma BN-nya divergen, ini gimana sigma AN-nya? Belum pasti. Bisa jadi si AN masih konvergen. Atau bisa jadi dia juga divergen, sama-sama divergen. Ya, jadi kalau sigma BN divergen nggak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena kemungkinannya dua. Sigma AN-nya bisa konvergen, bisa divergen. Sebaliknya juga sama. Kalau sigma AN-nya konvergen, yang kecilnya konvergen, yang besarnya gimana? Nggak tahu, karena yang besarnya bisa jadi masih tetap konvergen, bisa jadi divergen. Ya, jadi kalau sigma AN konvergen, kalau yang kecilnya konvergen, yang gedenya gimana? Ya, nggak bisa disimpulkan. Ya. Tapi yang pasti jelas bisa disimpulkan adalah ini. Kalau sigma BN-nya konvergen, kalau yang besarnya konvergen, maka otomatis yang kecilnya sudah pasti konvergen. Nggak mungkin ini divergen. Ya, kalau ini divergen, ini pasti divergen juga. Ya. Nah, kalau ini konvergen, maka yang ini pasti juga konvergen. Kalau yang besarnya konvergen, maka yang kecilnya juga pasti konvergen. Ya, pasti kan itu kan? Nah, sebaliknya juga sama. Kalau sigma AN-nya divergen, kalau yang kecilnya divergen, ini kan lebih kecil ya. Kalau yang kecilnya divergen, maka yang lebih besar pasti lebih divergen. Nah, gitu ya. Jadi teorema itu dipegang. Nah, sekarang kita coba kerjakan ini. Nah, terus tipsnya kalau membandingkan, ini namanya uji banding biasa ya. Ini namanya uji banding biasa. Uji banding biasa ini syaratnya kalian harus tahu, kita harus tahu siapa lebih kecil siapa, gitu ya. Nah, siapa lebih kecil siapa, dan kita harus tahu, misalkan ini soal, ini soal berarti kita harus tahu deret yang lain, atau ini soal kita harus tahu yang ini, gitu. Nah, gitu. Nah, kayak ini misalkan sigma, misalkan kita punya sigma n per 5n kuadrat min 4. Nah, ini kita nggak tahu nih, kalau mau pakai uji banding biasa, kita nggak tahu apakah ini jadi AN atau jadi BN. Ya kan? Kan kalau pakai uji banding biasa harus tahu AN, harus tahu BN kan. Nah, di soal ini kita nggak tahu apakah soal ini jadi AN atau dia jadi BN. Nah, gimana tipsnya? Tipsnya adalah, ya sederhanakan soalnya. Jadi min 4K dibuang, 5-nya dibuang. Nah, jadi maka ini akan mirip dengan N per N kuadrat. Ya kan? N per N kuadrat. Jadi, kita coba bandingkan N 5N kuadrat min 4 sama N per N kuadrat. Nah, perhatikan. Saya nggak tahu apakah ini jadi AN atau BN. Saya juga nggak tahu apakah ini jadi AN atau BN. Tapi yang pasti tipsnya adalah untuk mendapatkan deret yang baru, itu bentuk sederhana dari soalnya. Ini min 4-nya dibuang, 5-nya dibuang, maka jadi ini. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Ini pembilangnya sama-sama N. Oke. Sekarang penyebutnya nih. Penyebutnya kira-kira besar mana? Penyebutnya kira-kira besar mana?
wah susah dibandingkan. Karena ini ada 5-nya, ini kok nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa, kasih aja 5. Nah, kalau gini lebih mudah dibandingkan kan? Coba, ini 5n kuadrat, ini 5n kuadrat. Tapi yang ini dikurang 4. Nah, berarti penyebutnya lebih besar mana? Yang ini atau yang ini? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Penyebutnya lebih besar, penyebutnya loh ya, penyebutnya lebih besar yang kanan. Kanan. Karena 5N karena kuadrat. karena yang kiri penyebutnya dikurang 4 ya. Yang kiri ini penyebutnya dikurang 4. Yang kanan penyebutnya nggak dikurangin. Ya. Berarti artinya penyebutnya besaran yang kanan. Nah, sekarang kalau penyebutnya lebih besar yang kanan, berarti lebih kecil ini atau lebih kecil ini? Lebih kecil mana? Lebih kecil yang kiri. Kenapa? Karena ini dibagi yang besar kan? Kan pembaginya besar ini daripada ini. Ya. Jadi kayak gini misalkan. Setengah sama 1/4. Lebih besar mana? Setengah. Setengah. Nah, lebih besar setengah. Ya, berarti setengah ini yang lebih besar karena ini pembaginya lebih besar. Ya, kan tadi pembaginya ini sama ini besar mana pembaginya? Besar ini kan? Nah, berarti ini lebih besar daripada ini. Berarti dengan kata lain ini yang lebih kecil dari ini. Ya, berarti ini tandanya gini kan? Bisa sama, ya kan? Nah, cuman oke, kita temuin tandanya lebih besar nih. Kita temuin tandanya lebih besar. Padahal di soal kurang dari. Ya sudah, berarti kita balik aja. Kita balik aja berarti 1/5 1/n ya, kurang dari sama dengan n per 5n kuadrat min 4. Nah, coba dari sini berarti kita udah tahu kan ini si AN, ini si BN. Ternyata soal kita ini jadi BN kalau kita nemuinya ini. Ya. Nah, terus diapain? Ya udah tinggal disigmakan kedua ruas ya, sigmakan kedua ruas. Berarti ini jadi apa? Berarti ini jadi 1/5 sigma 1/n kurang dari sama dengan sigma n per 5n kuadrat min 4. Nah, padahal kita tahu yang ini adalah deret apa? Harmonik ya. Nah, deret harmonik itu apa? Divergen. Ya, kalau yang kecilnya divergen, maka otomatis yang besarnya nggak mungkin konvergen kan? Nah, pasti ini divergen ini kan. Kalau sigma A-nya divergen, berarti ini yang jadi AN kan? AN kurang dari BN. Kalau AN-nya divergen, maka BN-nya juga pasti divergen. Udah, jadi nggak pakai ngitung. Jadi dengan kata lain, soal itu N per 5 N kuadrat min 4 ini adalah deret yang divergen. Nah, itu. Ya. Jadi membandingkan deret dengan deret lain. Itu ya. Jadi kuncinya cuma di sini. Harus tahu siapa kurang dari siapa. Terus sama difahami konsep ini. Oke, lagi. Misalkan ini. Misalkan ada soal disuruh mencari ini konvergen atau divergen ya. 2/n kali n plus 1. Nah, gimana? Konvergen atau divergen? Nah, ingat, ini kan lagi bahas uji banding biasa. Padahal ingat ya, sebenarnya kalau mau ngerjain sigma atau ngerjain deret itu kita konsepnya harus pakai apa? Pakai uji divergensi dulu kan. Nah, ini tadi kan divergen ya. Ini harusnya dikerjain dulu pakai uji divergensi. Uji yang pertama kali dicoba itu harus uji divergensi. Coba kalau pakai uji divergensi gimana? Uji divergensi masih ingat nggak? Uji divergensi tinggal dilimitin AN-nya kan? Limit, ini kan berarti jadi AN. Ya. Limit N per 5N kuadrat min 4 untuk N menuju tak hingga. Uji divergensi masih ingat? Uji divergensi itu bilang, ya, kalau limit AN, N menuju tak hingga, tidak sama dengan 0, maka deretnya itu pasti divergen. Nah, ini uji divergensi. Ya. UD ini uji divergensi. Kalau limit AN-nya, N menuju tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret itu pasti divergen. Nah, sekarang kita coba cek ini ya. Jadi sebelum pakai uji banding biasa, harusnya ini pakai uji divergensi dulu. Nah, coba kita cek. Bentar nggak nih pakai uji divergensi. Nah, AN-nya kan ini kan, N per 5N kuadrat. Nah, terus dilimitkan menjuta hingga, berarti ini bagi pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah N kuadrat. Berarti ini jadinya limit N menjuta hingga dari 1/N per 5 min
4/n kuadrat. Ya. Nah, terus lihat limit 1/n, ya, n menuju tak hingga. Berarti 1/tak hingga 0/5 min 4/n kuadrat. 4/tak hingga 0. Berarti 0/5, ya, itu sama dengan 0. Nah, ternyata limitnya kalau pakai uji divergensi sama dengan 0. Bisa nggak kita simpulkan? Nah, nggak bisa. Karena uji divergensi itu mensyaratkan limit AN-nya harus nggak 0. Ya, baru deretnya divergen. Kalau sama dengan 0, berarti artinya apa? Nggak bisa kita simpulkan. Kalau nggak bisa kita simpulkan, berarti apa? Harus pakai uji lain. Uji lainnya apa? Ternyata ini pakai uji banding biasa. Gitu, ya. Nah, jadi dibiasakan ya pakai uji divergensi dulu. Ini juga coba kalau pakai uji divergensi gimana? Berarti kan ini jadi AN. Berarti limit AN, N juta hingga, berarti sama dengan limit N juta hingga dari N/2 / N kali N/1. Nah, coba. Nah, ini kan kalau dimasukkan tak hingga per tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga. Nah, ingat limit tak hingga per tak hingga bentuk tak tentu kan? Nah, kita rubah ke fungsi. Supaya bisa pakai L'Hopital. X menuju tak hingga X/2 / X plus 1. Nah, ya. Berarti karena dia tak hingga per tak hingga, berarti kita pakai L'Hopital. Kalau pakai L'Hopital berarti limit X menuju tak hingga turunan X 1 per U kali V. Turunannya adalah U aksen V. Ya. U aksen V. U aksen. Turunan 2 / X adalah apa? Turunan 2 / X ada ingat? Ya udah, turunan E⁻X. 2 / X turunannya adalah 2 / X dan 2. Ya. U aksen V, berarti ini V-nya, ditambah U kali V aksen. Nah, ini kan. Berarti ini sama dengan siapa? Coba kalau dimasukkan. 2 / tak hingga tak hingga. Len tak hingga tambah 1 tak hingga. Dikali len 2 tak hingga. Dikali tak hingga. Ditambah tak hingga. 1/, tak hingga. Berarti ini sama dengan 0. Wah, ternyata kalau pakai uji divergensi, limit AN-nya sama dengan 0. Nah, kalau limit N sama dengan 0, berarti nggak bisa disimpulkan apa-apa. Tidak dapat disimpulkan apa-apa, harus pakai uji lain. Nah, uji lainnya apa? Nah, di sini kita lagi bahas uji banding biasa. Udah, kita coba pakai uji banding biasa. Ingat, uji banding biasa itu adalah bentuk sederhana dari soal. Ya, ini dikasihin. Nah, ini ya, kan soalnya kan ini ya. Kan ada kan soalnya ini AN-nya N2 / N kali N plus 1. Ini kan boleh saya tulis menjadi setengah pangkat N kali N per N plus 1. Ini kan. Nah, ini jelas pasti kurang dari setengah pangkat N. Ya kan? Kenapa coba? Ya, karena ini kurang dari 1. Ya, N dibagi N plus 1 ini selalu kurang dari 1 kan? Kenapa? Karena pembaginya kan sama-sama N nih. Tapi pembaginya ditambah 1. Berarti pembaginya lebih besar daripada pembilangnya. Ya, misalkan N-nya 2, berarti ini 3. 2/3 kurang dari 1. N-nya 4, berarti ini 4/5. N-nya 7, berarti 7/8. Berarti ini selalu kurang dari 1. Sesuatu yang dikalikan dengan kurang dari 1, itu selalu gimana? Selalu lebih kecil. Misalkan 2 dikali setengah berapa? Ini kan kurang dari 1. 1. Ya, lebih kecil kan? Selalu lebih kecil dari aslinya. Sesuatu kalau dikalikan dengan yang kurang dari 1 selalu lebih kecil dari aslinya. Misalkan 1/4 aslinya dikali setengah berapa? 1/4 kali setengah itu sama dengan 1/8. Nah, 1/4 sama 1/8 lebih kecil siapa? Ini kan. 1/4 sama 1/8 lebih kecil 1/8 ya. Lebih kecil 1/8. Nah, terus berarti ya gimana ya udah sekarang kita udah nemu ini. Berarti ini lebih kecil dari ini kan?
Terus diapain? Ya tinggal disigmakan kedua ruas. Tinggal disigmakan kedua ruas. Padahal tadi kan ini sama dengan ini. Ya, berarti kalau disigma, ini kan saya ubah ini supaya saya nemu ini kan sebenarnya. Ini saya sigmakan kedua ruas, berarti ini jadi sigma n per 2 pangkat n kali n plus 1 kecil dari sigma setengah pangkat n. Gitu kan. Nah ini kita tahu ini adalah deret apa? Deret geometri ya. Geometri dengan A-nya berapa? Setengah, R-nya setengah juga. Ya. Karena ini kan harusnya kalau geometri kan n-1 ya. Sigma setengah kali setengah pangkat n-1 kan harusnya. Berarti di sini A-nya ini R pangkat n-1. Berarti A-nya setengah, R-nya setengah. Ya. Nah, ini konvergen nggak? Berarti kalau R-nya setengah konvergen kan? Nah, kalau yang lebih besar konvergen, nggak mungkin yang lebih kecil divergen kan? Karena kalau ini divergen, pasti ini divergen. Kalau yang kecilnya divergen, pasti ini divergen. Ya, yang lebih besarnya pasti divergen. Tapi karena yang besarnya konvergen, maka deret ini juga pasti konvergen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sigma n per 2 pangkat n plus 1 ini adalah konvergen. Gitu. Ya. Nah, terus ini masih membandingkan satu deret dengan deret lain. Tapi kalau tadi namanya uji banding biasa, sekarang kita uji banding limit. Apa bedanya? Ya, namanya. Namanya ada limitnya. Terus caranya juga ada limitnya. Kalau yang tadi uji banding biasa kan nggak ada limitnya. Cuma membandingkan biasa. Nggak ada limit sama sekali. Nah, kalau ini uji banding limit, ya kenapa? Karena memang ada limitnya, pakai limit. Ya. Nah, uji banding limit ini, apa bedanya dengan uji banding biasa? Kalau uji banding biasa, kita harus repot-repot cari tahu apa hubungan AN sama BN. Siapa lebih besar siapa lebih kecil siapa. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau uji banding limit, nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu apa hubungan AN sama BN. Yang pasti, yang cukup kalian tahu, yang cukup kita tahu adalah AN ini lebih besar sama dengan 0 dan BN-nya lebih besar dari 0 untuk semua suku. Jadi penyebutnya ini nggak boleh 0 ya untuk semua N. BN-nya harus positif. Nah, ini jelas BN-nya harus positif. Tapi kalau AN-nya boleh 0. Nah, terus perbedaan yang kedua adalah kalau uji banding biasa, kita nggak tahu nih di soal ini apakah jadi AN atau BN. Coba kita bandingkan lagi ya. Nah, soal yang ini tadi, soal ini berarti jadi siapa? Si soal ini jadi siapa? Ternyata si soal jadi AN ya, karena AN kecil dari BN. Padahal soal sebelumnya, nah yang ini, si soal ini jadi siapa? Si soal ini jadi BN. Jadi AN lebih kecil dari BN. Ini kan, AN lebih kecil dari BN. Jadi, kalau pakai uji banding biasa, di soal ini kita nggak tahu apakah soal ini jadi AN atau BN. Ya, karena kita harus tahu hubungan siapa lebih kecil siapa. Baru kita tentukan, oh soalnya jadi AN, soalnya jadi BN. Nah, tapi kalau di uji banding limit, ya si soal ini pasti selalu jadi AN. Gitu. Ya, selalu jadi AN. Terus BN-nya siapa? BN-nya juga sama tipsnya. Jadi bentuk sederhana dari soal. Dari si AN berarti di sini. Karena soalnya selalu jadi AN. Gitu ya. Jadi sekali lagi perbedaan uji banding biasa sama uji banding limit apa? Yang pertama, kalau uji banding biasa harus tahu apa hubungan AN sama BN. Terus yang kedua, kalau di uji banding biasa soalnya kita nggak tahu apakah si soal jadi AN atau jadi BN. Nah, tapi kalau di uji banding limit kita nggak perlu tahu apa hubungan AN sama BN, ya. Pokoknya dua-duanya positif. Yang BN-nya, si AN-nya boleh 0. Dan si soal selalu jadi AN kalau uji banding limit. Gitu. Ya, tinggal pakai kriteria 1 dan 2. Oke. Nah, kita coba. Sekarang kita coba. Nah, kita harus tahu dulu nih kriterianya apa. Ini misalkan A-nya lebih besar sama dengan 0, berarti boleh 0. Ya, yang pasti nggak negatif A-nya. Kalau B-nya harus positif, ya 0 nggak boleh. Terus, misalkan L itu adalah limit N juta hingga dari AN per BN. Jadi limit N juta hingga dari AN per BN. Nah, kalau L-nya di antara 0 sampai tak hingga, ya, kalau L yang kalian temukan, limit AN per BN itu adalah L, dan L yang kalian temukan di antara 0 sampai tak hingga, maka AN sama BN ini kedua-duanya sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Tergantung yang kalian temukan. Tergantung BN-nya ini konvergen atau divergen. Ya, karena AN-nya kan soal kan yang ditanya kan. Nah, berarti cari BN-nya yang sederhana. Jadi kalau ketemu L-nya di antara 0 sampai tak hingga, maka lihat BN-nya.
Kalau BN-nya konvergen, AN pasti konvergen. Kalau BN-nya divergen, pasti AN juga divergen. Nah, itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, kalau L-nya 0, kalau L-nya 0, terus BN-nya konvergen. Ya, L-nya 0, BN-nya konvergen. Dan ya, dan. Berarti ini harus dua-duanya dipenuhi. Kalau L-nya 0, BN-nya konvergen, maka AN-nya juga pasti konvergen. Ya. Tapi kalau L-nya 0, terus ternyata BN-nya divergen, gimana kesimpulannya? Nggak bisa disimpulkan, nggak boleh disimpulkan. Berarti cari pakai uji lain. Ya. Nah, kita coba ini ya. Kita coba soal yang ini, 3N-2. Sigma 3N-2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11. Nah, coba pertama kali lihat deret, ingat kita harus pakai uji divergensi. Ya, karena nggak usah repot-repot. Kalau pakai uji divergensi tinggal dilimitin kan. Kalau limitnya 0, tidak 0, maka udah jelas pasti divergen. Nah, kita coba. Berarti ini limit 3N min 2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11. Ayo, cepat. Ini limitnya berapa? Langsung tahu kan? Limitnya ini berapa? Dibagi N pangkat 3 semuanya ya. Limitnya berapa? 0 ya. Tahu nggak kalau 0? Nggak tahu ya udah. Berarti bagi pangkat tertinggi penyebut, limit N menjuta hingga, karena penyebutnya pangkatnya N pangkat 3, berarti yang atas dibagi N pangkat 3. Jadi ini jadi 3 per N kuadrat min 2 per N pangkat 3. Ya. Per yang di sini jadi 1 min 2 per N ditambah 11 per N pangkat 3. Gitu ya. Nah, udah. Berarti ini, yang ini 3 per tahingga 0. Ya. 0 min 2 per tahingga juga 0 per 1 min 2 per tahingga 0, 11 per tahingga 0. Berarti sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Oh, limit AN-nya sama dengan 0. Berarti uji divergensi tidak menyimpulkan apa-apa terhadap deret ini. Karena limit AN-nya sama dengan 0. Padahal uji divergensi harus limit AN-nya nggak 0, baru boleh kita simpulkan dia divergen. Oke, berarti soal ini nggak bisa dikerjakan pakai uji divergensi. Terus pakai apa? Kita coba pakai apa? Kayak uji banding limit. Ya, kalau pakai uji banding limit gimana? Ya udah, berarti si soal kan langsung, kalau mau pakai uji banding biasa juga bisa ya. Mau pakai uji banding biasa juga bisa. Caranya juga sama. Berarti bentuk sederhananya siapa ini? Bentuk sederhananya 3N-2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11. Berarti bentuk sederhananya adalah 3N ya per N pangkat 3. Ya. 3N per N pangkat 3 atau ini sama aja dengan 3 per N kuadrat ya. 3 per N kuadrat. 3 per N kuadrat. Nah, kalau uji banding biasa, kita harus tahu kan? Kita harus tahu ini besaran mana sama ini. Repot kan? Nah, tapi kalau mau repot, nggak apa-apa. Sekarang kan lagi bahas uji banding limit ya. Kalau uji banding limit, kita nggak perlu tahu AN sama BN-nya siapa. Hubungannya apa. Yang pasti soal ini jadi AN, ya, kalau uji banding limit, dan yang kita temukan ini jadi BN. Gitu kan? Enaknya kalau uji banding limit. Nah, terus kita apa kan? Nah, kita cari L. L itu siapa? L itu limit N menjuta hingga dari AN per BN. Berarti sama dengan siapa? Limit N menjuta hingga dari AN-nya itu adalah 3N min 2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11. Ya. Dikali, berarti dibalik N kuadrat per 3. Nah, terus habis itu berarti sama dengan limit N juta hingga dari satu. Kalau dikali berarti jadi apa? 3N pangkat 3 min 2N kuadrat ya. Per 3N pangkat 3 min 2. 3 kali 2 berarti 6. 6N kuadrat plus 3N. Nah, gini ya. Nah, udah, ini bagi pangkat tertinggi penyebut. Karena pangkat tertinggi penyebutnya N pangkat 3, berarti bagi N pangkat 3. Kalau bagi N pangkat 3 berarti apa? Sama dengan limit
N juta hingga dari, ini 3N pangkat 3 bagi N pangkat 3 berarti 3 min 2N kuadrat bagi N pangkat 3 berarti 2 per N per, ini berarti 3N pangkat 3 bagi N pangkat 3, 3 min 6 per N ditambah 3 per N kuadrat. Ya, nah, tinggal dimasukin N menjuta hingga. Ini 2 per tak hingga 0 berarti 3 min 0 per 3 min 6 per tak hingga 0, 3 per tak hingga 0. Jadi sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Nah, ternyata L-nya itu sama dengan 1. Nah, masuk kriteria yang mana? Masuk kriteria yang pertama. Yang pertama itu apa? L-nya lebih besar dari 0 dan dia kurang dari hingga. Terus kesimpulannya gimana? Kalau L-nya lebih besar 0 dan L-nya kurang dari hingga, kesimpulannya apa? AN sama BN, dua-duanya sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Nah, kita tinggal lihat aja nih BN-nya. BN yang kita pilih tadi siapa? BN-nya ini kan? Nah, sigma BN-nya itu siapa? Berarti sigma BN itu sama dengan sigma seper N kuadrat ya. 3 gini kan? BN-nya kan 3 per N kuadrat. Berarti sigma BN sama dengan sigma 3 per N kuadrat. 3-nya saya keluarin, berarti sigma seper N kuadrat. Ini kita tahu deret apa? Ini kita tahu adalah deret P ya. P-nya sama dengan 2, 2 itu lebih besar dari 1. Deret P kemarin gimana kalau P-nya lebih besar dari 1? Konvergen atau divergen? Nah, kalau lupa kita buka lagi. Deret P itu, nih, kalau P-nya lebih besar dari 1, maka deret P-nya konvergen. Ya. Berarti sigma BN-nya konvergen. Nah, padahal uji banding limit itu bilang apa? Kalau L-nya lebih besar, L-nya ada di antara 0 sampai tak hingga, maka AN sama BN, kedua-duanya sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Karena BN-nya konvergen, ya, ini kan BN-nya kan konvergen, ya, karena dia deret P, P-nya lebih sama dengan 2, 2 itu lebih dari 1, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti soal kita, sigma AN, siapa? Sigma 3N min 2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11, itu juga konvergen. Nah, itu ya. Jadi ini deret konvergen. Dibandingkannya dengan siapa? Dibandingkannya dengan deret lain si BN ini yang tidak lain adalah deret P. P-nya sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 1, maka deret P ini konvergen. Ya. Karena deret P-nya konvergen, terus L-nya ada di antara 0 sampai tak hingga, maka AN juga ikut konvergen. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Kalau yang ini, sigma 1 per N kuadrat plus 19N. Nah, ingat pertama kali lihat deret, kita harus cek uji divergensi. Ya. Uji divergensi gimana? Berarti limit AN. AN-nya siapa? 1 per N kuadrat plus 19N. Ini N menuju tak hingga. Kalau tidak sama dengan 0, ya berarti nggak usah repot-repot. Kita langsung bisa simpulkan ini deret yang divergen. Nah, ini apa hasilnya? Ternyata ini hasilnya 0 ya. Ini hasilnya 0. Kok tahu? Karena tak hingga kuadrat itu tak hingga, ditambah 19 kali tak hingga ditambah tak hingga, akar tak hingga tetap tak hingga. Seperti tak hingga 0. Ya. Nah, karena limitnya 0, berarti uji divergensi tidak bisa menyimpulkan apa-apa terhadap deret ini. Kenapa? Karena uji divergensi itu hanya bisa menyimpulkan kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0, baru disimpulkan deretnya divergen. Nah, yang kita temukan, limit AN-nya ternyata 0. Berarti uji divergensi nggak bisa menyimpulkan deret ini. Ya. Nah, berarti kita pakai apa? Bisa pakai uji banding biasa, bisa kita pakai uji banding limit. Ya. Nah, kalau uji banding biasa tadi gimana triknya? Kita harus tahu apa hubungan AN sama BN. Kalau uji banding limit, kita nggak perlu tahu apa AN sama BN. Ya. Nah, coba kalau ini kan, kalau uji banding limit, soalnya selalu jadi AN. Ya. Kalau uji banding limit, soal selalu jadi AN. Berarti 1 per N kuadrat plus 19N. Nah, ini AN ya. Terus BN-nya siapa? Cari yang terdekat, yang mirip sama soal. 19N dibuang, berarti tinggal seper akar N kuadrat. N kuadrat di akar, berarti sama dengan seper N. Gini kan. Nah, kalau uji banding biasa, kita harus tahu nih, ini lebih besar dari ini atau ini lebih kecil dari ini. Gitu. Nah, tapi kalau uji banding limit, kita nggak perlu repot.
langsung saja soal ini jadi AN dan yang kita temukan langsung jadi BN. Ya. Nah, terus ini sekarang cari L-nya. Karena kita pakai uji banding limit, cari L-nya, limit AN per BN. AN per BN, N menuju tak hingga. Berarti sama dengan limit N menuju tak hingga dari, berarti langsung saya balik ya, N per N kuadrat plus 19N di akar. Berarti ini kalau disederhanakan, limit N menuju tak hingga dari, ini jadinya apa? N kuadrat per N kuadrat plus 19N, tapi akarnya di sini. Nah, ya. Nah, limit itu boleh masuk akar. Berarti ini sama aja dengan limit N menuju tak hingga dari N kuadrat per N kuadrat plus 19N. Nah, akar. Nah, gitu. Ya. Berarti sama aja dengan kalau dirapikan lagi berarti limit N menuju tak hingga. Nah, ini jadi bagi pangkat tertinggi penyebut ya. Bagi N kuadrat berarti 1 per 1 ditambah 19 per N. Lupa di akar. Ya, berarti sama dengan siapa? Sama dengan, coba limit 1, 1, limit 1, 1, limit 19 per N kuadrat. 19 per tak hingga adalah 0 ya. Berarti kan 1 per 1 ya. 1 per 1 berarti 1. Berarti ini akar 1 sama dengan 1. Nah, lagi-lagi L yang kita temukan itu sama dengan 1. 1 itu di antara 0 dan kurang dari tak hingga. Berarti kekonvergenan deret ini itu bergantung pada deret BN. Kenapa? Karena kalau L-nya dari 0 sampai tak hingga, AN itu ngikutin sama BN. Jadi kalau BN-nya konvergen, AN-nya konvergen. Kalau BN-nya divergen, AN-nya juga divergen. Nah, kita lihat nih BN yang kita temuin. BN kita ini apa? Sigma BN itu sama dengan sigma seper N. Nah, ini adalah deret harmonik ya. Deret harmonik. Nah, kalau deret harmonik selalu divergen kan? Nah, kalau BN-nya divergen berarti otomatis sigma AN-nya 1 per N kuadrat plus 19N ini juga divergen. Nah, ya, jadi kita sudah dua contoh ini mewakili sifat ini ya. L-nya sama-sama ada di sini. Yang satunya contoh sebelumnya AN-nya konvergen, yang contoh yang ini AN-nya jadinya divergen. Gitu ya. Nah, belum ada contoh yang mewakili ini. Sekarang kita coba. Nah, ini sepertinya contoh yang mewakili ya. Coba lagi. Nah, ada soal apa? Ada soal seperti ini. Sigma ln N per N kuadrat. Ingat, pertama kali lihat soal deret, kita harus pakai uji divergensi ya. Uji divergensi gimana? Berarti limit AN, N menuju tak hingga. Berarti sama dengan limit N menuju tak hingga, AN-nya adalah ln N per N kuadrat. Nah, ini ngerjainnya gimana? Ini kan nggak bisa ya, pakai bagi pangkat tertinggi penyebut, karena ini ln N. Gimana ln N di bagian kuadrat ya, jadi dia sendiri nanti. Nah, jadi gimana? Ini sebaik. Karena kita tahu ini kalau dimasukkan delta hingga per tak hingga, berarti ini arahnya kan L'Hopital. Nah, kalau pakai L'Hopital kita nggak boleh pakai ln N kan? Kita harus ubah dulu ke fungsi limit X menuju tak hingga dari ln X per X kuadrat. Nah, ini kalau gini sudah boleh kan? Karena ini tak hingga per tak hingga, berarti kita pakai L'Hopital. Limit X menuju tak hingga dari, karena tak hingga per tak hingga berarti di L'Hopital kan. Turunan ln X adalah seper X per X kuadrat adalah 2X. Ya. Ini kalau dirapikan, limit X menuju tak hingga dari seper 2X kuadrat. Dan ini sama dengan 0. Ya. Nah, ternyata soal ini kalau dicek pakai uji divergensi, limit AN-nya sama dengan 0. Berarti artinya apa? Berarti uji divergensi nggak bisa menyimpulkan apa-apa terhadap deret ini. Nggak bisa bilang apakah ini konvergen atau divergen. Kenapa? Karena limit AN-nya 0. Sedangkan uji divergensi baru akan bisa menyimpulkan deret divergen kalau limit AN-nya tidak 0. Yang kita temukan limit AN-nya 0. Jadi soal ini nggak bisa dikerjakan pakai uji divergensi. Ya, nggak usah putus asa. Ya.
kita kerjain pakai uji banding biasa atau uji banding limit. Nah, uji banding biasa punya kelemahan ya dibanding uji banding limit. Kelemahannya apa? Kelemahannya kita harus tahu hubungan AN sama BN dan kita nggak tahu si soal ini jadi AN atau jadi BN. Nah, kita pakai uji banding limit aja ya. Kalau pakai uji banding limit gimana? Ya berarti ini jadi apa? Ln N per N kuadrat. Terus cari BN-nya yang sederhana. Yang sederhana dari sini. Siapa sederhana dari sini? Nah, kalau dari sini yang paling sederhana kelihatan 1/N kuadrat kan? Ya. Nah, kalau uji banding biasa ini repotnya. Kita harus tahu ini lebih kecil ini atau ini lebih besar dari ini. Nah, kalau uji banding limit nggak perlu repot. Langsung ini kasih, oh ini pasti soalnya jadi AN, yang ini jadi BN. Nah, ini kita coba-coba ya, BN-nya belum tentu yang ini. Nah, terus gimana? Ya udah, tinggal cari L. L-nya siapa? L-nya itu limit N juta hingga dari AN per BN. Berarti sama dengan limit N juta hingga dari AN-nya adalah ln N per N kuadrat per BN. Berarti dibalik. N kuadrat per 1 ini habis. Ya. Berarti coba lihat limit N juta hingga dari ln N. Berarti kan tinggal limit ln N ya. Ln N tak hingga. Ln tak hingga limitnya adalah tak hingga. Nah, coba berarti masuk kriteria yang mana? L-nya sama dengan tak hingga masuk kriteria. Oh, nggak ada dua-duanya. Ya nggak usah putus asa. Berarti BN kita salah. Ya, kita coba BN yang lain. Kita coba BN yang lain. Coba misalkan BN-nya kalau AN-nya ini dan N per N kuadrat, saya pilih BN-nya 1/N. Misalkan, kalau saya pilih BN-nya 1/N, berarti L-nya sama dengan siapa? Limit N juta hingga dari AN per BN sama dengan limit N juta hingga dari AN-nya tadi ln N per N kuadrat dikali N gini ya. Berarti N per 1 ya. Ini, gini. Berarti sama dengan limit N juta hingga dari ln N per N. Ln N per N. Ini ya, ln N per N kan. Nah, ini kan pakai fungsi lagi ya, limitnya ya, ngerjain kan karena tak hingga per tak hingga ya. Kalau tak hingga per tak hingga berarti jadinya apa nih? Langsung aja cepat dibayangkan, ubah aja ini jadi ln X per X, limit X menjadi tak hingga. Jadi turunan ln X adalah 1/X, turunan ini 1. Ya, 1 tak hingga berarti 0. Ini L-nya 0. Ya, kebayang nggak? Ln X, ini bayangkan ubah jadi X, jadi fungsi dulu. Kenapa harus dirubah ke fungsi? Karena kalau mau pakai L'Hopital harus ke fungsi, nggak bisa ke barisan. Ya. Jadi ini ln X per X, limit X menuju tak hingga. Nah, karena tak hingga per tak hingga, kalau X-nya dimasukin kan, berarti ln X per X, berarti ln tak hingga per tak hingga, berarti tak hingga per tak hingga. Baru kita boleh pakai L'Hopital. Kalau pakai L'Hopital berarti ini turunkan. Turunan ln X adalah 1/X. Turunan X adalah 1. Berarti 1/X per 1. 1/X per 1 berarti sama dengan 1/X kan? Nah, X-nya menuju tak hingga. 1 tak hingga sama dengan 0. Ya. Berarti L-nya 0. Masuk kategori mana? Masuk kategori 2. L-nya 0. Nah, tapi dicek. BN-nya harus konvergen. Dan BN-nya harus konvergen. BN kita apa? Nah, BN kita tapi divergen. Ya, coba lihat. Ini sigma BN itu sama dengan sigma 1/N. Nah, sigma 1/N ini deret harmonik. Deret harmonik itu divergen. Ya kan? Padahal di sini harusnya BN-nya konvergen. Berarti kita nggak bisa juga pakai BN yang ini. Kita harus cari BN yang konvergen. Nah, gimana? Ya udah. Berarti kita coba lagi. AN-nya ln N per N kuadrat. Terus BN-nya coba. Kalau tadi BN-nya N-nya pangkat 2, dia nggak bisa. N-nya pangkat 1, dia nggak memenuhi. Ya sudah kalau gitu, coba di tengah-tengahnya. N-nya misalkan 3/2. Ya, jadi 1/N pangkat 3/2. Nah, coba kita cari L-nya sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Berarti sama dengan AN-nya ln N per N kuadrat dikali N pangkat 3/2/1. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari siapa nih? Coba, ini ln N ya. Berarti ln N per, N pangkat 3/2 dikurang 2. N setengah.
N pangkat berapa? N pangkat setengah ya. Iya. N pangkat setengah. Nah, gini kan, N pangkat setengah. Terus, gimana nih? Oh, ini limitnya juga tak hingga per tak hingga kan? Ya, ya udah kalau gitu dirubah ke fungsi. Kalau dirubah ke fungsi berarti limit x menuju tak hingga dari ln x per x pangkat setengah. Karena ini tak hingga per tak hingga, kita boleh pakai kapital. Berarti limit x menuju tak hingga ini jadi 1 per x, dan ini jadi 1 per 2 akar x ya. Jadi kalau dibalik berarti sama dengan limit x menuju tak hingga dari, gimana itu kalau dibalik? 2 akar x per x. Nah, ini ya. Terus, ini masih tak hingga per tak hingga enggak? Iya, masih tak hingga per tak hingga ini kalau dimasukkan. Ya kan, berarti pakai L'Hopital lagi. Biar duanya enggak ngerepotin, taruh di luar. Jadi limit x menuju tak hingga. Turunan akar x adalah 1 per 2 akar x per 1. Kenapa per 1? Karena turunan x 1. Turunan akar x, ini 1 per 2 akar x, turunan x 1. Ya. Berarti ini sama aja dengan 2 kali limit x menuju tak hingga dari 1 per 2 akar x. Itu sama dengan 2 kali 1 per tak hingga. Ya kan? 1 per tak hingga berapa? 0. Berarti 0. Oh, berarti L-nya 0. L-nya 0, ya, masuk kategori sini. Terus cek BN-nya. BN-nya kan ini kan. Ya udah, berarti karena BN-nya 1 per N pangkat 3 per 2, terus sigmakan kedua ruas, berarti sigma 1 per N pangkat 3 per 2. Nah, ini kita tahu ini adalah deret P. P-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2 itu lebih besar dari 1. Kesimpulannya dia konvergen. Ya, deret B kalau P-nya lebih besar dari 1 kan konvergen tuh. Udah memenuhi ini kan? Udah memenuhi. L-nya, L-nya, ini kan L. L-nya sama dengan 0, deret PN-nya konvergen. Nah, maka kesimpulannya deret AN-nya konvergen. Oke, jadi kesimpulannya deret AN yang sama dengan deret ln N per N kuadrat ini konvergen. Nah, gitu ya. Jadi dari sini kita belajar apa? Belajar madas ini apa? Gak boleh putus asa. Ya. Kalau gagal, ya coba lagi. Gak boleh putus asa. Integral kemarin juga gitu kan. Coba. Gak berhasil, coba pakai ini. Gak berhasil, coba pakai ini. Ya. Jadi kalau belajar madas ini orangnya tegar-tegar ya. Gak berputus asa. Harusnya ya. Nah, gitu ya. Jadi, oke, saya flashback lagi. Dari ini kita udah belajar uji banding, membandingkan deret dengan deret itu sendiri, dengan deret lain ya. Membandingkan satu deret dengan deret lain. Ada berapa uji? Ada 2. Ada uji banding biasa sama ada uji banding limit. Apa bedanya? Bedanya kalau uji banding biasa, saya harus tahu apa hubungan AN sama BN ya. Terus habis itu si soal nggak tahu apakah akan jadi AN atau jadi BN, tergantung hubungannya nanti yang ditemukan siapa lebih kecil siapa ya. Nah, tapi kalau uji banding limit, saya nggak perlu tahu apa hubungan AN sama BN, ya. Pokoknya soalnya jadi AN, BN-nya bisa bebas. Ya. Terus tinggal cek kriteria ini, L-nya masuk yang 1 atau masuk yang 2. Kalau masuk yang 2, dicek dulu, BN-nya harus konvergen juga. Kalau nggak, pakai yang lain. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau uji rasio ini, oh udah, dikit lagi, satu lagi. Nah, sebelum ke membandingkan deret dengan deret itu sendiri, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, oke. Berarti sekarang saya masuk ke membandingkan deret dengan deret itu sendiri. Nah, bedanya sama ini tadi apa? Kalau ini tadi, kita perlu repot-repot nyari BN kan, BN-nya siapa, sampai diganti-ganti tadi kan. Terus ini juga BN-nya diganti ini juga BN-nya diganti ini ya. Terus soal sebelumnya juga BN-nya diganti ini, padahal soalnya ini gitu ya. Nah, ada lagi nih yang membandingkan, kita nggak perlu repot lagi, yaitu apa? Membandingkan deret dengan deret itu sendiri, dengan soalnya sendiri. Ya. Itu namanya ada uji rasio. Ya. Uji rasio. Nah, uji rasio itu gimana? Nah, itu bunyinya.
Misalkan ada deret AN, deret dengan suku-suku positif. Nah, ini syaratnya jelas. Ya. Kalian harus pastikan setiap sukunya harus positif. Ini bahkan nggak ada sama dengannya, berarti nggak boleh nol. Jelas harus positif. Nah, kalau uji banding limit tadi pakai L, ini uji rasio pakai rho. Ya. Rho-nya siapa? Rho-nya adalah limit AN plus 1 per AN. Ya. Jadi siapa rho-nya? Rho-nya adalah limit AN plus 1 per AN. Nah, terus tinggal dicek tuh. Rho-nya masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori 3. Ya. Misalkan ini. Tentukan uji konvergensi dari deret ini. Ya. 2n per n faktorial. Coba misalkan sigma 2 pangkat n per n faktorial. Ingat, pertama kali lihat deret kita harus pakai uji divergensi ya. Uji divergensi. Kalau uji divergensi berarti apa? Limit AN. AN-nya siapa? 2 pangkat n per n faktorial. Yo, ini apa? Tahingga per tahingga. Ya kan? 2 pangkat tahingga kan tahingga faktorial dari tahingga pakai L'Hopital kan? Kalau pakai L'Hopital nanti turunan. Nah, turunan faktorial apa nih? Susah, banyak banget. Nah, udahlah, nggak usah tinggalkan aja daripada ngerepotin. Ya, ya kan? Karena kalau dipaksakan ya nggak bisa toh. Udah kelihatan jelas nggak bisa. Kalau ini pakai L'Hopital, pakai uji divergensi nggak bisa karena turunannya ada faktorialnya. Nanti x faktorial. Turunan x faktorial kan banyak. Ya. Jadi ini nggak bisa pakai uji apa? Uji divergensi. Kalau gitu pakai apa? Pakai uji rasio coba. Kalau pakai uji rasio gimana? Kalau pakai uji rasio berarti AN-nya adalah 2 pangkat N per N faktorial, terus AN plus 1 ya berarti tinggal nambah 1. Semua N ditambah 1. Semua N ditambah 1. Nah, gini. Nah, ini itu kan sama aja dengan gini kan. 2 kali 2 pangkat N per N plus 1 dikali N faktorial. Nah, bener nggak? Ini tuh sama dengan ini. Kalau nggak percaya, coba dijabarkan. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berkurang 1 kan? 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu berkurang. N faktorial sama dengan N kali N min 1. N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 berkurang terus dikali bla 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 sampai ujung-ujungnya 3, 2, 1 gitu kan. Nah, kalau N plus 1 faktorial gimana? Ya sudah, berarti N plus 1 dikali berkurang 1. Berarti jadi N kan? N plus 1 kurang 1 kan N. Terus habis itu N min 1, terus N min 2, bla 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 sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, ini itu kan sama aja dengan N faktorial. Ya, kan sama aja dengan N faktorial. Nah, berarti N plus 1 faktorial boleh ditulis begini. N plus 1 kali N faktorial. Ya. Nah, terus udah nih, sekarang rho. Rho siapa? Rho itu adalah limit AN plus 1 per AN. N-nya menuju hingga. Berarti sama dengan siapa? Limit N menuju hingga dari AN plus 1-nya berarti 2 kali 2 pangkat N per N plus 1 kali N faktorial dikali AN. Dibalik ya. Berarti N faktorial per 2 pangkat. Nah, udah ini habis. Habis, ya. Ini habis. Nah, berarti sama dengan siapa? Limit N menuju hingga dari 2 per N plus 1. Sama dengan 0. Nah, rho-nya 0. Rho-nya itu sama dengan 0. Dan berarti akibatnya rho-nya kurang dari 1. Kan syaratnya rho-nya kurang dari 1 kan? Masuk kategori 1 kan? Masuk indikator 1. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya sigma AN yang sama dengan A-nya siapa tadi? 2 pangkat N per N faktorial itu akibatnya adalah konvergen. Nah, gitu. Jadi ingat hati-hati ya. Informasi ini penting. Informasi tanda ini penting. Bukan karena rho-nya sama dengan 0 dia konvergen. Tapi karena 0 itu kurang dari 1. Karena rho-nya kurang dari 1. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi informasi ini penting. Jadi jangan sampai berhenti di rho sama dengan 0, berarti dia konvergen. Nah, itu seolah-olah karena rho-nya 0 dia konvergen, padahal bukan kan. Padahal karena
Rho-nya sama dengan 0 dan 0 itu kurang dari 1. Nah, akibatnya rho-nya kurang dari 1. Nah, tetap sesuai dengan ini, rho-nya kurang dari 1. Maka AN-nya konvergen. Gitu ya. Nah, lebih enak ya uji rasio ya, nggak usah repot ya. Tapi nanti saya kasih tipsnya. Ini di sini ada tipsnya. Pakai apa dulu ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Coba, kalau ini sigma 2 pangkat N per N pangkat 20. Gimana? Kayak uji divergensi ya boleh ya dicek. Dibiasakan kayak gitu ya. Dibiasakan pakai uji divergensi. Tapi kalau kalian sudah hafal ini, ya nggak apa-apa. Ini juga mensyaratkan gitu, lihat. Pertama kali itu harus pakai divergen. Nanti ya kita bahas ini dulu. Nah, ini berarti gimana? Kalau pakai uji divergensi, 2 pangkat X, nanti ini diturunin, ini 2 pangkat X masih muncul terus 2 pangkat X, ini diturunin terus sampai 20 kali nanti. Lama ya. Nggak tahu hasilnya berapa. Hasilnya nanti ini berarti, ini kalau diturunin 20 kali, kan nanti diturunin kan bakal, ini kan, apa ini? Nah, berarti kalau ini pakai uji divergensi kan dilimitin ya. Bayangkan coba, dibayangkan limit ini per ini. Oke, berarti tak hingga per tak hingga dirubah ke fungsi, berarti limit 2x per x pangkat 20. Berarti diturunkan, turunan 2 pangkat x itu adalah ln 2 kali 2 pangkat x, muncul lagi 2 pangkat x. Ya, ln 2 kali 2 pangkat x. Ini turunin berarti 20x pangkat 19. Nah, masih tak hingga per tak hingga, turunin lagi sampai 20 kali kan berarti. Sampai 20 kali, akhirnya nanti ini jadi 1, ini jadi 2 pangkat X. Ya. Kalau 2 pangkat X, 2 pangkat tak hingga. Berarti hasilnya masih tak hingga nanti limitnya. Limit tak hingga berarti apa? Limit tak hingga berarti apa? Harusnya. Kalau L-nya tak hingga. Divergensi. Tak hingga kan bukan 0 ya, harusnya sih divergen ya. Coba kita cek ya. Coba kita cek kalau pakai ini ya, pakai uji rasio. Kalau uji rasio berarti AN-nya adalah 2 pangkat N per N pangkat 20. AN plus 1-nya 2 pangkat N per 1 per N per 1 pangkat 20. Ya. Berarti ini disederhanakan jadi 2 kali 2 pangkat N per N per 1 pangkat 20. Nah, rho itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per 1 per AN, berarti sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per 1-nya adalah 2 kali 2 pangkat N per N per 1 pangkat 20 dikali dibalik N pangkat 20 per 2 pangkat N. Ini habis. Ya. Berarti sama dengan siapa? Limit N menuju tak hingga dari bentar, 2-nya saya keluarin aja. Ya. Jadi sama dengan 2 limit N menuju tak hingga dari siapa? N per N per 1 pangkat 20. Ya kan? 2 yang ini keluar, tinggal ini per ini. Ya. Terus ini bagi ini gimana nih? Ya, bagi aja. N bagi N plus 1. Kalau dikali 1, ini berarti N plus 1, dikurangi berarti min 1. Berarti N dibagi N plus 1 itu hasilnya adalah 1, sisanya min 1. Ditambah sisanya adalah min 1 per N plus 1. Ya. Berarti ini sama aja dengan 2 kali limit N juta hingga dari 1 min 1 per N plus 1 pangkat 20. Nah udah, limit 1, limit ini seperti hingga 0 ya. Seperti hingga 0, 1 min 0, 1. 1 pangkat 20 tetap 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, rho-nya 2. 2 itu lebih besar dari 1. Nah, berarti dia divergen. Oh, cocok ya ternyata ya. Sigma AN-nya akhir yang sama dengan sigma 2 pangkat N per N pangkat 20 ini divergen. Cocok sama apa, Pak? Cocok sama ini, pakai uji divergensi biasa. Nggak usah pakai ini. Ya, kan pertama kali lihat deret harus pakai uji divergensi ya. Coba kita kerjain pakai uji divergensi. Berarti ini limit, langsung saya ubah ke X ya.
2 pangkat X per X pangkat 20, X menuju tak hingga. Karena dia tak hingga pakai L'Hopital, ya, turunannya berarti limit X menuju tak hingga dari turunan 2 pangkat X itu adalah ln 2 kali 2 pangkat X per, ini berarti 20X pangkat 19. Nah, ini masih tak hingga per tak hingga juga. Jadi diturunkan kan ini. Diturunkan pakai L'Hopital sebanyak 19 kali lagi. Ya, akhirnya sampai ini muncul ln 2 pangkat 19 ya kali 2 pangkat X. Sorry, harusnya ada limitnya masih. Berarti limit X menuju tak hingga dari ln 2 pangkat 19. Kenapa kok ln 2 jadi pangkat 19 ya? Karena 2 pangkat X-nya ini diturunkan lagi 19 kali nanti. Muncul ln 2, muncul ln 2, ln 2, akhirnya ln 2-nya ada 19 kali. Dia juga masih muncul 2 pangkat X per. Nah, ini nah ini kan diturunkan, berarti 20 kali 19 kali 18 diturunkan terus kan sampai kali 1 kan. Jadi ini sama aja dengan 20 faktorial. Ya, 20 faktorial. Berarti coba yang konstanta kan berarti ln 2 pangkat 19 per 20 faktorial ya. Keluarkan ln 2 pangkat 19 per 20 faktorial kali limit X menuju tak hingga dari 2 pangkat X. Coba lihat 2 pangkat X, X-nya menuju tak hingga. 2 pangkat tak hingga hasilnya adalah tak hingga. Apapun ini dikali tak hingga hasilnya tak hingga. Berarti limitnya itu sama dengan tak hingga, dan tak hingga itu tidak sama dengan 0. Ya udah, jadi langsung aja disimpulkan. Berarti deret AN-nya yang sama dengan 2 pangkat N per N pangkat 20 ini divergen. Nah, sesuai ya. Mau pakai uji divergensi bisa, mau pakai uji rasio juga bisa. Ya. Nah, sekarang coba yang ini. Terakhir ya ini ya. Oke, terakhir. Tahan-tahanin dulu ya, bentar lagi ya. Ini sekarang coba kalau punya sigma berapa nih? N faktorial per N pangkat N. Nah, ini susah nih kalau pakai uji divergensi. Kenapa? Karena ada faktorialnya. Kenapa kok susah? Karena nanti ada muncul tak hingga per tak hingga. Terus emangnya kenapa? Pakai L'Hopital. Terus kenapa? Kalau pakai L'Hopital turunan faktorial gimana? Ya, repot ya. Jadi ini nggak bisa pakai uji divergensi. Yang jelas-jelas kayak gini ini nggak usah dicek. Nah, sekarang cukup ya dibiasakan di otaknya. Dibayangkan, oh gini. Jadi kayak ada papan tulis di otak ya. Terus, habis itu apa? Nah, karena uji divergensi nggak bisa, ya udah kita pakai rasio ya. Kalau pakai rasio berarti AN-nya adalah N faktorial per N pangkat N. Terus, AN per 1 berarti ini adalah semua N tambah 1. N faktorial per N tambah 1 per N tambah 1. Ini kalau dirapikan kayak tadi ya. N per 1 kali N faktorial per, ini berarti N per 1 dikali N per 1 pangkat N. Nah, ya kan? Kan ini pangkatnya N per 1. Berarti ini yang pangkat 1, ini yang pangkat N. Ya. Nah, ternyata ini habis kan? Ya. Nah, terus rho itu gimana? Rho itu sama dengan limit C kebanyakan. Nah, rho itu sama dengan limit AN plus 1 per AN. Itu sama dengan limit N juta hingga AN plus 1-nya adalah N faktorial per N plus 1 pangkat N dikali AN-nya adalah N pangkat N per N faktorial. Habis. Nah, ini enaknya pakai rasio, lihat. Yang ribet-ribet ini yang ada faktorialnya ini, hilang dia kalau pakai rasio. Ya. Berarti tinggal apa? Tinggal limit N juta hingga dari N per N plus 1 pangkat N. Ya. Karena sama-sama pangkat N, berarti boleh saya gabungin ya. Ini tadi udah kita cari ya. Kita cari apa tadi hasilnya. N bagi N per 1 tadi hasilnya, ini. N dibagi N per 1 hasilnya adalah 1 plus min 1 per N per 1. Jadi limit N juta hingga dari 1 min 1 per N per 1 pangkat N. Ya. Nah, terus gimana? Limit 1 sama dengan 1 min limit N juta hingga dari 1 per N per 1 pangkat N.
Nah, limit ini nih gimana nih? Limit ini. Ya, ini bab limit ya. Ini di bab limit di bab 81 sama 82. Yo, gimana nih? Ngerjain kalau kayak gini, dirubah dulu ke fungsi ya. Ubah dulu ke fungsi. Gimana kalau ngubah ke fungsi? Di limit x hingga dari 1 x plus 1 pangkat x. Gitu nggak tadi? Ya kan? Nah, terus diapain? Yo, kalau ada pangkat-pangkat nih, ini kan seperti hingga ya. Seperti hingga kan 0. 0 dipangkat tak hingga. Nah, kan bentuk tak tentu. Ya enggak? 0 pangkat tak hingga bentuk tak tentu enggak? Ya kan? Nah, kalau bentuk tak tentu gimana caranya? Ya, buka lagi bab 8182. Ya, berarti limit x menuju tak hingga dari pangkat ln 1 per x plus 1 pangkat x. Nah, itu ya. Jadi, sama dengan siapa? Limit x menuju tak hingga dari pangkat ln, sorry, karena dia ln berarti pangkatnya bisa turun. X kali ln 1 per x plus 1. Ini ya. Nah, terus di situ gimana? Udah, berarti sama dengan pangkat limit x menuju tak hingga dari x kali ln 1 per x plus 1. Nah, coba sekarang lihat. Ini tak hingga. Seperti tak hingga itu 0 kan? Ya. Seperti tak hingga 0. Ln 0 apa? Ln 0 itu minta hingga. Ya, berarti ini tak hingga kali tak hingga. Betul nggak? Ln tak pelan-pelan ya. X-nya tak hingga. Berarti ini kan tak hingga. Ya. Ini tak hingga tambah 1 tak hingga. Seperti tak hingga itu 0. Ln 0 itu berapa? Ln 0 itu limitnya min tak hingga. Ingat gambar ln itu gimana? Gambar ln itu gini kan? Nah, kalau ln 0, dia itu ke bawah. Min tak hingga ya. Berarti ini tak hingga dikali min tak hingga. Hasilnya apa? Min tak hingga kuadrat. Ya kan? Min tak hingga kuadrat. Min tak hingga kuadrat berarti sama dengan siapa? Berarti pangkat min tak hingga kuadrat gitu ya. Jadi sama dengan 1/, pangkat tak hingga kuadrat. Berarti sama dengan 1/, tak hingga. Berarti sama dengan 0. Ya. Berarti ini sama, limitnya sama dengan 0. Berarti sama dengan 1. Rho-nya sama dengan 1. Berarti apa? Nggak dapat disimpulkan. Oh, berarti ini soal ini nggak bisa dikerjakan pakai uji rasio. Terus gimana? Ya udah pakai uji yang lain. Ya, pakai uji yang lain. Pakai apa coba? Nah, ini kayaknya ada yang salah. Ada yang salah nggak? N plus 1, N plus 1, oke benar. N plus 1, oke. N plus 1 kali N. Ya, ini benar kan? Coret N plus 1, oke benar. N, oh iya benar. Ini N per N, oke benar. 1 benar. Ya, ini ya. Ya, limit ini, ya coba dicek limit ini benar nggak? No? Cek lagi. 1, 1, tak hingga. Seperti hingga 00 pangkat tak hingga itu tak tentu kan? Tentu berarti pakai ini pangkat ln. Oke, X ln. Oh, oke ya. Coba lihat. Salahnya di sini ya. Ingat, ini salah ya. Kenapa salah? Karena tak hingga itu simbol, jadi nggak boleh dioperasikan gini ya. Jadi gimana harusnya benarnya? Nah, harusnya coba lihat, ini kan di sini tak hingga, kan tak hingga ya. Di sini min tak hingga, kan kalau ln 1/0, 1/0 ln, sorry, x-nya tak hingga, 1 tak hingga kan 0, ln 0, nah ini kan gambar ln. Kalau menuju 0, dia itu hasilnya min tak hingga. Ini tak hingga, ini min tak hingga. Nah, terus gimana tuh? Kalau mau pakai L'Hopital, berarti kita harus ubah dia jadi tak hingga per tak hingga. Limit x menuju tak hingga dari ln 1/x plus 1
per X. Nah, coba. Ini berarti jadi apa? Ini kan berarti dan 0 tadi minta hingga ya. Ini seperti hingga 0. Berarti 0 per 0 kan sudah ya. Ini 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti pakai apa? Pakai L'Hopital ya. E pangkat limit X menuju hingga. Turunan adalah D len bintang adalah D bintang per bintang ya. Berarti D bintang, bintangnya adalah ini. Turunan ini apa? D bintang per bintang. Jadi turunan dari 1 per X per 1 per X per bintang per 1 per X per 1 dibagi ya. Turunan 1 per X apa? Turunan 1 per X adalah apa? Min 1 per X kuadrat. Ini ya. Nah, sekarang coba cari turunan 1 per X plus 1 apa sih? D len 1 per X plus 1. D len bintang berarti adalah D 1 per X plus 1 per 1 per X plus 1. Nah, sekarang cari nih turunan 1 per X plus 1. Turunannya apa nih? Ayo, ya udah pakai U aksen V aja ya. U aksen V. U aksen 0 V. Min U kali V aksen 1. Per V kuadrat. Per V kuadrat. Ini ya. Nah, berarti ini tuh turunannya sama dengan, berarti yang ini, ya lanjut ke sini. Nah, turunannya sama dengan min 1 per X plus 1 kuadrat dibagi 1 per X plus 1, berarti dibalik. Dikali X plus 1 per 1. Berarti sama dengan siapa? Min 1 per X plus 1 ya. Ini kan coret, coret, coret. Tinggal 1 ya. Min 1 per X plus 1. Berarti ini min 1 per X plus 1. Oke, ini diganti. Turunannya adalah min 1 per X plus 1. Min 1 per X plus 1 dibagi 1 per X plus 1. Berarti apa? Min 1 ya. Min 1. Berarti sama dengan E pangkat limit X menuju hingga dari min 1 per min 1 per X kuadrat. Ya, ini kan hasilnya min 1 di sini. Ini kan min 1 per X kuadrat. Min bagi min plus ya. Min bagi min plus berarti hasilnya E pangkat limit X menuju hingga dari apa nih? Dari X kuadrat ya. 1 per 1 per X kuadrat kan dibalik berarti ya. Nah, tahingga kuadrat, tahingga berarti E pangkat tahingga adalah tahingga. Ya. Ternyata jawabannya adalah tahingga. Berarti 1 min apa nih? 1 min tahingga. Jawabannya min tahingga. Nah, min tahingga. Berarti masuk yang mana? Masuk ini ya. Ya ya. Berarti masuk ini berarti kesimpulannya apa? Deret AN-nya divergen. Yang sama dengan n faktorial n pangkat n ini divergen. Ya. Coba PR ya. Kalian cari ini. Limit ini. Limit 1 per X plus 1 pangkat X. X menuju hingga. Nah, ini ya PR-nya ya. Sama nggak? Ya, cari yang benernya ya. Saya ragu ada sesuatu yang salah di sini kayaknya. Coba kalian cari dulu ya.
PR-nya nanti di apa namanya? Di course ya. Oke, gitu dulu hari ini. Oh, belum kesimpulannya ya. Kesimpulannya nih. Nah, jadi kan banyak tuh tadi jerat-jerat yang udah kita pelajari kan. Nah, gimana sih? Apa aja sih? Yang mana dulu yang harus dipakai? Nah, ini algoritmanya ya. Pertama kali harus pakai uji divergensi. Ya, harus pastikan limit AN-nya nggak 0, baru boleh disimpulkan deretnya divergen. Kalau limit AN-nya 0, nggak boleh disimpulkan konvergen. Ya, berarti pakai uji yang lain. Masih banyak uji yang lain. Jangan dipaksakan ya. Kalau limit AN-nya 0, jangan memaksa supaya dia konvergen. Ya, dilarang. Coba pakai yang lain. Nah, terus kalau AN-nya ada faktorial, ada pangkat N, ada N pangkat N, itu dia pakai uji rasio. Pokoknya pangkatnya jalan. Ini kan pangkatnya jalan kan? N gitu. Terus ada faktorial. Itu paling enak pakai uji rasio. Kenapa? Nanti bisa hilang. Nanti bisa hilang. Ya, faktorialnya hilang, pangkatnya juga saling meniadakan ya. Nah, kalau AN-nya pangkatnya konstan, nah, yang pertama kali uji banding limit. Ya, uji banding limit. Terus BN-nya pilih siapa? BN-nya pilih rasio suku awal pembilang dengan penyebut. Itu tadi yang maksud saya, pilih bentuk sederhana dari soal. Itu maksudnya. Rasio suku awal pembilang dengan penyebut itu maksudnya adalah pilih bentuk sederhana dari soal. Itu si BN-nya. Ya. Kalau uji banding limit, berarti soal selalu jadi AN. Ya. Kapan pakai uji banding limit? Kalau pangkatnya konstan. Ya. Terus kalau yang uji 1, 2, 3 ini nggak berhasil, nah baru pakai uji banding biasa. Jadi uji banding biasa digunakan setelah uji banding limit. Ya. Meskipun diajarkan uji banding biasa dulu baru uji banding limit. Ya kan? Nah, yang susah dulu diajarin baru yang gampang. Nah, kalau uji banding limit nggak bisa, baru pakai uji banding biasa. Uji banding biasa nggak bisa, baru pakai uji integral. Kalau nggak bisa lagi, baru pakai uji jumlah terbatas yang terdahulu sekali di halaman di bab 92. Ya, uji jumlah terbatas ini yang di bab 92. Gitu urutannya ya. Nah, terus harus banyak latihan soal. Ya, supaya apa? Supaya terbiasa. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya, video berikutnya, kita pertemuan berikutnya, ini hari apa ya? Kamis ya. Jumat besok kita ketemu ya, 95 ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini berapa orang yang hadir? 11. Ada pertanyaan? Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen di CIS karena dipantau terus sama BAK. Ingetin teman-temannya juga ya. Supaya minimal 80%. Terus kemudian tugas yang tadi dikerjakan. Tugas yang dari saya barusan. Terus sama siap-siap ini ya. Kuis ya. Kalau nggak, kayaknya Jumat enggak. Sabtu mungkin ya. Sabtu atau Senin ya kuisnya ya. Kuis sekali ya. Jangan sampai salah. Kuisnya sekali jadi nggak ada yang dibuang. Jadi itu yang dipakai. Babnya bab 78 kuisnya. Dan nanti UASnya bab 9 sama bab 12 ya. Bab 10 11 enggak ikut. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Tidak, Pak. Oke, video yang kemarin ada di Google Drive ya, bisa ditonton ulang yang belum nonton, nanti video ini juga saya upload di Google Drive. Oke, terima kasih, selamat pagi semua. Oke, Pak.